Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya mencintai seseorang yang tak hanya berbeda budaya, tapi juga berbeda keyakinan? Di negeri yang plural seperti Indonesia, cinta seringkali diuji bukan hanya oleh restu keluarga, tapi juga oleh perbedaan iman. Namun, 10 pasangan selebriti ini telah membuktikan bahwa cinta yang dewasa bisa berdiri di atas perbedaan yang mendalam. Bahkan yang paling sakral sekalipun, bukan cinta yang mudah, tapi cinta yang memilih untuk tetap tinggal, meski tidak selalu disetujui. Inilah 10 artis Indonesia yang menikah beda agama, tapi tetap harmonis, hangat, dan menginspirasi. Pertama, Jennifer Kurniawan dan Irfan Bahdim. Di balik senyum Irfan di lapangan dan pesona Jennifer di media sosial, tersimpan pondasi rumah tangga yang kuat, saling menghargai. Irfan yang Muslim dan Jennifer yang Kristen tak pernah mengumbar konflik soal keyakinan. Mereka justru terlihat saling mendukung, baik dalam karier maupun keluarga. Mereka bukan hanya pasangan lintas agama, tapi juga lintas budaya. Namun, mereka percaya bahwa nilai utama dalam pernikahan bukan kesamaan iman, tapi komitmen dan kepercayaan. Kedua, Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara. Si Ratu Alam dan si aktor berbakat ini menikah diam-diam di Butan, sebuah negeri yang dikenal spiritual. Nadine yang Katolik dan Dimas yang Islam memilih untuk tidak menonjolkan perbedaan mereka. Bagi mereka, yang penting adalah menyatu sebagai manusia, bukan memaksa untuk menyatu sebagai keyakinan. Pernikahan mereka menjadi simbol bahwa kebahagiaan bisa ditemukan di antara kompromi yang tulus dan tidak saling memaksakan. Ketiga, Nana Mirdad dan Andrew White. Dari luar, mungkin mereka tampak sama-sama Kristen, tapi sebenarnya mereka datang dari latar gereja berbeda, Protestan dan Katolik. Perbedaan ini seringkali lebih sensitif dari yang dibayangkan, apalagi dalam pendidikan anak. Tapi Nana dan Andrew mampu membuktikan bahwa yang lebih penting dari doktrin adalah contoh hidup sebagai pribadi yang baik dan saling mendukung. Keempat, Rio Febrian dan Sabria Kono. Pernikahan di Bangkok, di luar negeri, mungkin jadi pilihan karena kondisi di Indonesia tidak mudah untuk pernikahan beda agama. Tapi Rio dan Sabria justru menjadikan momen itu sebagai awal perjalanan penuh toleransi. Rio tetap menghormati puasa dan Lebaran. Sabria merayakan Natal bersama. Perbedaan diatasi bukan dengan debat, tapi dengan cinta yang inklusif. Kelima, Ari Sihasale dan Nia Zulkarnain. Sudah lebih dari 2 dekade mereka hidup bersama. Tak pernah gembar-gembor, tapi juga tak pernah berpura-pura. Ari yang Kristen dan Nia yang Islam adalah pasangan yang tenang tapi kokoh. Mereka mengangkat 2 anak dan tetap menjunjung tinggi saling hormat. Rumah tangga mereka seperti bangunan tua yang kuat, bukan karena tak ada badai, tapi karena fondasinya dibuat dari kejujuran dan saling menguatkan. Keenam, Frans Mohit dan Amara. Cinta mereka dimulai saat keduanya aktif di dunia musik, tapi kisah mereka tak semulus alunan lagu. Hubungan mereka sempat tak direstui, tapi dengan konsistensi dan cinta yang tidak goyah, akhirnya restu pun datang. Bahkan kini, anak-anak mereka tumbuh dengan memahami 2 agama sekaligus. Ketujuh, Novita Enji dan Haryo Rajasa. Enji berasal dari keluarga yang sejak awal sudah hidup dalam keberagaman. Ayah Islam, ibu Katolik, maka tak heran jika ia tumbuh dengan toleransi tinggi. Pernikahannya dengan Haryo menjadi lanjutan dari warisan nilai itu. Mereka mengajarkan anak-anaknya untuk mengenal 2 sisi dunia spiritual tanpa paksaan. Di rumah mereka, Idul Fitri dan Natal adalah 2 hari besar yang sama-sama penting dan dirayakan bersama penuh sukacita. Kedelapan, Odi Merese dan Anthony C. Adi dan Anthony kerap diterpa gosip soal pindah agama. Tapi mereka memilih untuk tidak membalas dengan klarifikasi, melainkan dengan hidup yang tetap harmonis. Anak mereka lahir sehat, dan rumah tangga mereka tetap kokoh. Banyak yang mengira perbedaan akan membuat cepat retak, tapi mereka membuktikan sebaliknya. Ketulusan lebih kuat daripada rumor. Kesembilan, Onadio dan Baby Priscilla. Mereka menikah saat kehamilan sudah berjalan. Di tengah situasi yang mungkin mengundang kritik,
Mereka tetap teguh. Pernikahan mereka adalah pilihan sadar, bukan dorongan sesaat. Onat yang Katolik dan Baby yang Muslim tetap menjaga keyakinan masing-masing tanpa saling intervensi. Mereka sepakat, anak boleh tumbuh dan memilih sendiri keyakinan saat sudah dewasa. Ke-10 Mia Tambayong dan Deva Mahendra. Di antara pasangan lain, mereka adalah yang paling tertutup soal pernikahan. Mia dan Deva menikah di Bali, hanya berbagi sepotong foto dan caption singkat. Tapi dari wajah mereka, terpancar bahwa keputusan ini bukan diambil dengan tergesa, melainkan dengan proses panjang dan penuh kesadaran. Tak ada satupun dari mereka yang bilang pernikahan beda agama itu mudah. Tapi yang pasti, mereka membuktikan bahwa perbedaan bukan kutukan, melainkan kesempatan untuk memperluas cinta dan pemahaman. Mereka belajar untuk tidak selalu sepakat, tapi selalu saling menghargai. Mereka membesarkan anak dengan nilai-nilai universal, kejujuran, kasih sayang, dan penghormatan. Cinta tak selalu harus seragam. Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, kisah-kisah ini adalah pengingat bahwa perbedaan bukan alasan untuk takut, tapi undangan untuk memahami lebih dalam. Kalau mereka bisa saling mengasihi tanpa harus satu keyakinan, mungkin kita pun bisa belajar untuk lebih ramah pada yang berbeda dan lebih lembut pada dunia yang semakin keras. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan beri pendapat kamu. Pasangan mana yang paling menginspirasi menurutmu? Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, cinta bukan soal siapa yang sama, tapi siapa yang bisa saling menjaga.